Inilah fenomena misterius kaum Nabi Lut dan kota Sodom dan Gomora yang dibinasakan. Saksikan berikut ini. Kisah-kisah kaum yang diazab Allah seperti kaum Ad, Tsamud, Lut, dan juga Madian memiliki landasan dalam teks-teks suci dan tradisi agama dan penemuan-penemuan arkeologis di berbagai situs seperti Madain Saleh untuk kaum Tsamud dan wilayah sekitar Laut Mati untuk kaum Lut memberikan bukti fisik yang mendukung narasi tersebut. Namun, interpretasi mengenai penyebab kehancuran mereka seringkali menjadi perdebatan antara perspektif religius, mitos, dan penjelasan ilmiah. Bagaimana pendapat kalian? Apakah sifat-sifat kaum itu masih ada sampai sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di acara Beruntung teman-teman semuanya, Berita Untung ya. Guys, kalau dilihat dari narasi yang barusan ditayangkan, hari ini kita akan mengambil hikmah dari sebuah kisah kaum Nabi Lut dari kota Sodom dan Gomora yang dibinasakan. Banyak yang menyamakan dengan kejadian yang terjadi di kota Pompei karena banyaknya bekas mayat-mayat dalam berhubungan sesama jenis. Apakah mereka satu korelasi yang sama atau bahkan berbeda? Mari kita mulai. Kisah mengenai kaum-kaum yang diazab oleh Allah sering disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini adalah sebuah pelajaran bagi umat manusia yang hidup setelahnya seperti kita. Beberapa di antaranya adalah kaum Ad, Tsamud, Lut, dan juga Madian. Cerita-cerita ini membuat pesan moral yang sangat kuat, tetapi juga menimbulkan rasa ingin tahu. Apakah ada bukti arkeologis, fakta sejarah, atau penjelasan ilmiah tentang kehancuran mereka? Kisah dalam Al-Quran menyebutkan kaum Lut hidup di kota Sodom dan Gomora yang dikenal karena perilaku seksual menyimpang dan penolakan terhadap dakwah Nabi Lut. Dan Allah mengazab mereka dengan membalikkan tanah kota mereka dan menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Surah Hud ayat 82 dan 83. Bukti arkeologis menunjukkan penemuan situs Sodom dan Gomora. Banyak arkeolog percaya bahwa kota Sodom dan Gomora terletak di dekat Laut Mati. Situs Bab Edra dan juga Nomeira di Yordania ditemukan memiliki bekas kehancuran akibat api dan sulfur. Kawasan ini memiliki kadar sulfur yang sangat tinggi. Penelitian geologis menunjukkan kemungkinan aktivitas seismik yang dapat membalikan tanah dan menghancurkan kota. Kaum Madian juga adalah kaum yang dilaknat oleh Allah. Dikisahkan dalam Al-Quran, kaum Madian dipimpin oleh Nabi Shu'aib yang menyuruh mereka untuk jujur dalam perdagangan dan menjauhi perbuatan curang. Nah, jadi kalau dagang-dagang curang, hati-hati nih. Mereka menolak peringatan Nabi Shu'aib dan Allah mengazab mereka dengan syaikhan, suara keras dan gempa bumi. Surat Hud ayat 94-95. Lokasi kaum Madian diyakini berada di sekitar wilayah barat Laut Arab Saudi dan selatan Yordania. Situs arkeolog Al-Bad di Arab Saudi dikenal sebagai Madian Nabi Shu'aib, memiliki reruntuhan yang dipercaya terkait dengan kaum ini. Terdapat bekas gempa bumi dan penelitian menunjukkan adanya aktivitas seismik signifikan di wilayah ini pada masa lalu yang dapat menyebabkan kehancuran kaum Madian. Dalam fakta ilmiah, selain gempa bumi, teori perubahan iklim seperti kekeringan ekstrim mungkin juga mempengaruhi kehidupan kaum Madian, dan aktivitas vulkanik di wilayah ini juga dapat menjadi faktor. Kisah kehancuran Madian sering dikaitkan dengan kemurkaan Tuhan yang langsung turun kepada kaum curang dan dolim. Kaum Ad dikisahkan dalam Al-Quran. Kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf, bukit pasir, dan diberi peringatan oleh Nabi Hud. Mereka terkenal karena kekuatan fisik dan arsitektur megah, tetapi sombong dan menolak menyembah Allah. Azabnya datang dalam bentuk badai angin yang dahsyat selama 7 malam 8 hari. Dari surat Al-Haqqah 6-8.
penemuan kota Iram. Iram disebutkan dalam surat Al-Fajr sebagai kota berkedudukan tinggi, Irama Zatil Imad. Pada tahun 1992, arkeolog menemukan reruntuhan kota kuno di wilayah Ubar atau Oman yang diduga adalah kota kaum Ad, dan situs ini terkubur di bawah lapisan pasir tebal sesuai dengan deskripsi dari Al-Quran. Fakta ilmiah menunjukkan perubahan iklim. Bukti arkeologi menunjukkan kekeringan ekstrim dan badai pasir besar melanda wilayah tersebut yang dapat menyebabkan kehancuran kaum Ad. Ada mitos yang menunjukkan kota Iram sering dianggap sebagai Atlantisnya gurun pasir, penuh kekayaan dan keangkuhan. Kaum Tsamud. Kisah dalam Al-Quran, kaum Tsamud tinggal di Al-Hijr dan diberi peringatan oleh Nabi Saleh. Mereka terkenal dengan kemampuan memahat gunung menjadi rumah. Azab datang setelah mereka membunuh unta betina mukjizat Nabi Saleh berupa suara keras yang menghancurkan mereka. Surat Al-A'raf 77-78. Situs Al-Hijr atau Madain Saleh terletak di barat laut Arab Saudi, sekitar 25 km dari Al-Ula. Situs ini merupakan peninggalan arkeologis yang signifikan dari kaum Tsamud. Madain Saleh dikenal dengan makam-makam yang dipahat langsung ke dalam batu, menunjukkan keterampilan arsitektur mereka. Dan penemuan lebih dari 100 makam monumental ditemukan di situs ini dengan fasad yang dihiasi ukiran rumit. Salah satu yang paling terkenal adalah Qasr Al-Farid, sebuah makam besar yang berdiri sendiri di tengah gurun. Status pada tahun 2008, UNESCO menetapkan Al-Hijr sebagai situs warisan dunia, mengakui nilai sejarah dan arkeologisnya. Sebuah fakta ilmiah mengatakan ini adalah sebuah kemampuan arsitektur. Penelitian menunjukkan bahwa Tsamud memiliki pengetahuan geologi dan teknik yang maju, memungkinkan mereka memahat struktur kompleks langsung dari batuan keras. Sampai sekarang belum ada lagi orang yang mampu melakukan hal yang sama. Tapi kehancuran, meskipun Al-Quran menyebutkan azab berupa suara keras, beberapa ahli geologi berpendapat bahwa wilayah tersebut rentan terhadap aktivitas seismik yang mungkin berkontribusi pada kehancuran mereka. Beberapa tradisi lokal menganggap situs Madain Saleh sebagai tempat terkutuk dan penduduk setempat sering menghindari area tersebut karena takut akan kutukan yang menimpa kaum Tsamud. Kisah-kisah kaum yang diazab Allah seperti kaum Ad, Tsamud, Lut, dan juga Madian memiliki landasan dalam teks-teks suci dan tradisi agama dan penemuan-penemuan arkeologis di berbagai situs seperti Madain Saleh untuk kaum Tsamud dan wilayah sekitar Laut Mati untuk kaum Lut memberikan bukti fisik yang mendukung narasi tersebut. Namun, interpretasi mengenai penyebab kehancuran mereka seringkali menjadi perdebatan antara perspektif religius, mitos, dan penjelasan ilmiah. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara komprehensif sejarah dan pelajaran yang dapat diambil dari peradaban-peradaban kuno ini. Guys, ayo coba kita diskusikan di kolom komen sebagai pembelajaran untuk kita sebagai manusia yang beradab dan kembali kepada nilai-nilai Allah yang ditentukan. Tentunya juga bagaimana pendapat kalian? Apakah sifat-sifat kaum itu masih ada sampai sekarang? Dan kira-kira bagaimana pendapat kalian? Langsung aja tulis di sini, sekaligus kira-kira kita mau bahas apa lagi ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.